Even one verse. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua, hanya melalui sebuah narasi dan interpretasi tertentu terhadap hadis, sebuah dinasti yang menguasai Hijaz sejak tahun 1925 mulai bekerja untuk menghancurkan seluruh bangunan makam berkubah yang sudah lama ada di negeri itu. Khususnya di Jannatul Baqi Madinah, tempat dimakamkan para keluarga, sahabat dan aulia sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal serupa juga terjadi di Jannatul Ma'la Mekah. Makam leluhur baginda Nabi Muhammad SAW, istri pertamanya Khadijah, juga para sahabat dan aulia dibuldozer semua. Mirip-mirip hilang jejak dan rata dengan tanah, raib semua identitas. Pertanyaannya, bolehkah semua makam, khususnya makam Nabi ataupun seorang aulia, dibuat dalam bentuk kubah, atau malah bisa dibuat masjid di atasnya? Kubah punya beberapa makna. Pertama, bisa bermakna struktur kerucut yang sering ditemukan di puncak masjid. Kedua, bisa juga berarti bangunan, peta, atau kota, kubik, atau Ka'bah. Ya, makam itu sendiri sering disebut sebagai kubah ketika berbentuk sebuah kota, bangunan tertutup. Realitasnya, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau dimakamkan di dalam rumah, malah di kamarnya. Rumah itu sekarang sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Letaknya ada di samping posisi imam dalam bagian masjid lama, tepat di bawah kubah hijau. Makam beliau pun cukup mewah, berdinding kokoh, penuh ornamen, yafat dan ukiran. Makam di dalamnya juga ditinggikan, pun dengan makam Abu Bakar dan Umar yang berdampingan. Artinya, sejak wafat, Nabi sudah dimakamkan dalam sebuah bangunan tertutup yang meratap dan berdinding kubah. Apakah bid'ah kalau membuat kuburan di dalam sebuah bangunan seperti dalam rumah? Apakah para sahabat tidak mengerti agama sampai berani melakukan hal itu? Apakah para sahabat lupa kalau ada hadis yang melarang meninggikan dan menempatkan makam dalam bangunan? Azabiku semua, memang ya, makam Nabi awalnya tidak berada dalam masjid. Tapi rumah Nabi dan masjid itu bersambung melalui sebuah pintu khusus, terkoneksi. Ya, setelah pelebaran Masjid Nabawi, bagian rumah Nabi ataupun makamnya sudah menjadi bagian dari masjid. Karena itu, suatu ketika pernah muncul ide dari Al-Albani agar jasad Nabi dibongkar. Ia ingin makam Nabi dipindahkan keluar agar tidak lagi berada dalam masjid. Beberapa ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin dan lainnya yang berideologi Kharijiyah, Najdiyah atau Wahabiyah sangat kontra dengan keberadaan makam berbangunan ataupun makam dalam masjid. Belakangan kelompok-kelompok militan semacam ini ya juga pernah melakukan pengeboman terhadap makam-makam berbangunan. Ya, seperti yang dilakukan Khawarij zaman ini ya terhadap makam Nabi Yunus alaihissalam di sebelah timur kota Mosul, Irak pada 2014. Ya. Imam Ibn Taimiyah sendiri, walau dianggap guru dari mereka semua, termasuk beruntung. Makamnya yang tinggi yang terletak di Damaskus, Suriah, tidak diratakan dengan tanah. Azami ke semua, bagaimana dengan keberadaan makam dalam masjid? Ini juga menjadi concern pelarangan dari kelompok-kelompok ekstrim Wahabi. Ya, walau sebenarnya ditemukan banyak makam aulia dan juga para nabi berada dalam masjid. Nabi Ismail alaihissalam misalnya, itu makamnya ada di dalam Masjidil Haram. Bahkan orang-orang berebut sholat di hijr beliau. Ya, ibu beliau, Siti Hajar, juga dimakamkan di lokasi itu. Banyak nabi dan aulia dimakamkan di seputaran Ka'bah atau di pelataran bagian dalam Masjidil Haram. Karena itulah tanahnya disebut suci. Ya. Azabiku semua, bukan hanya dalam masjid banyak dimakamkan orang-orang soleh. Bahkan bangunan masjid pun sunnah untuk dibangun di atas makam mereka. Ya, Al-Quran menyebutkan bagaimana Allah memerintahkan pendirian sebuah bangunan suci atau masjid di atas pusara Ashabul Kahfi. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Demikianlah pula kami perlihatkan penduduk negeri kepada mereka agar mengetahui bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Hal itu terjadi ketika mereka penduduk negeri berselisih tentang urusan penghuni gua. Kemudian mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua itu. Tuhannya lebih mengetahui keadaan mereka penghuni gua. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Tertera dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 21. Asabiku semua, jadi praktik meninggikan makam, membuat bangunan di sekeliling makam, mendirikan masjid di lokasi makam, itu sudah lama ada. Sejak sebelum semasa sampai setelah Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Maka ketika ada pihak tertentu yang berpikiran berbeda, perlu didialogkan kembali cara memahami hadis-hadis terkait itu semua, sehingga tidak lagi terjadi salah penggunaan. Jangan sampai hadis yang notabene-nya ditunjukkan untuk menghancurkan kuburan Kristen dan Yahudi yang dipenuhi patung malah digunakan untuk menghancur-ratakan kuburan orang Islam sendiri, yang memang disuruh tinggikan dengan gundukan seperti bulu unta atau camel's helm. Juga perlu dipahami dengan baik antara makna membangun tepat di atas on dengan di sekeliling over makam, itu sama-sama bermakna di atas. Kalau tepat di atas makam dibuat bangunan atau diduduki persis di atas makam, ya tidak sopan itu. Kalau dibuat bangunan yang menutupi dan mengelilingi makam, ya seperti itulah makam Nabi. Ya, bahkan diriwayatkan ya makam Utsman bin Maz'un, orang yang pertama dimakamkan oleh Nabi di Jannatul Baqi, itu makamnya cukup tinggi. Ya. Pada masa Utsman bin Affan, makam ini sering dijadikan oleh sejumlah anak-anak nakal sebagai tempat latihan siapa yang kuat melompat. Silakan cek dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz, Babul Jarid 'alal Qabr. Ya. Maka kalau di Nusantara, di Indonesia, Anda menemukan masih banyak makam para wali dan sholihin, point of reference, yang ditempatkan dalam bentuk bangunan berkubah, bahkan menyatu dengan masjid, itu bukanlah sebuah hal baru. Itu sesuatu yang punya nas dari Quran sekaligus petunjuk sunnah. Bagaimana Nabi ketika wafat juga diperlakukan seperti itu. Ya, namun tidak ada kewajiban bagi kita untuk membuat semua makam menjadi seperti itu. Ya, Nabi semua pun kalau ada penghancuran makam dan situs-situs sejarah seperti yang dilakukan oleh bangsa Saud di tanah Hijaz, itu pun sebenarnya bukan sepenuhnya bagian dari gerakan pemurnian agama. Ya. Makam dan situs-situs sejarah di Mekah, Madinah yang punya arti emosional bagi peziarah dari seluruh dunia, ya, itu bukanlah bagian dari kebesaran identitas dinasti bin Saud asal Najd. Ya. Sehingga pembersihan memang sesuatu yang secara politis sudah sepatutnya dilakukan, terlebih setelah mendapat justifikasi dari ideologi Wahabisme yang mulai berafiliasi dalam panggung kerajaan Saud sejak tahun 1744. Saat dinasti ini masih membangun kekuatan di wilayah Diraiyah, yaitu Riyadh. Ya. Konon lagi, ya, situs-situs sejarah ini lebih mengglorifikasi keberadaan kontestan politik yang berhasil mereka kudeta melalui bantuan Inggris pada 19 Desember 1925, yaitu klan Syarif Mekah atau Syarif Hijaz, keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hasan, yang sejak era Abbasiyah sampai Ottoman telah ditunjuk menjadi penguasa di Provinsi Hijaz. Jadi, agama di mana-mana memang sering dimainkan sebagai alat untuk kepentingan politik. Ya. Sabiku semua ini muliakan Allah. Kini setelah 100 tahun menguasai Jazirah Arabia, dinasti ini tidak lagi fokus pada penghancuran makam dan isu-isu purifikasi tauhid, melainkan sudah bergerak ke arah liberalisasi dan keterbukaan ekonomi. Yang dibangun sekarang ada tempat-tempat berjudi dan panggung hura-hura. Artinya, agama tidak lagi menjadi isu utama. Ruh Wahabisme yang kaku dan keras dianggap tidak begitu relevan lagi dalam visi dan ide-ide pembaharuan Muhammad bin Salman. Ya. Namun, sabiku semua, mereka masih menjaga kesucian dua haram di tanah Hijaz, Mekah dan Madinah. Ya, karena itu
Ya, karena itu pasar bagi jamaah yang ingin mencari nuansa spiritual. Ya. Sementara yang ingin mencicipi hedonisme dunia, itu dipersilahkan untuk melancong ke wilayah Najd Riyadh. Tapi ke semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.